Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, anak sekalian, kita bertemu kembali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sudah kita laksanakan di pekan-pekan sebelumnya. Apa saja itu yang akan kita bahas sekarang? Mari kita lihat videonya setelah ini. Anak-anak kita masuk di bab baru, yaitu di bab 2, yang mana pada bab ini kita akan belajar tentang makanan halal dan juga baik. Sebagaimana pekan lalu kalian juga sudah mencari materinya ya secara mandiri, yaitu apa sih yang dimaksud dengan makanan halal, kemudian ciri-cirinya dan seterusnya itu ya. Nah, di sini Ustadz akan memberikan sedikit penjelasan aja. Nanti selanjutnya akan Ustadz bahas mengenai ro. Oke, di sini ada surat An-Nahl ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah ya yang halal lagi baik. Halalan thayyiba ini halal lagi baik. Washkuru dan bersyukurlah kalian ni'matallahi atas nikmat Allah in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya menyembah kepadanya. Di ayat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan atau memakan rizki dari sesuatu yang Allah rizkikan di bumi ini yang sudah disiapkan oleh Allah, yang halal dan juga baik. Nah, anak-anak sekalian, hukum asal perintah di sini fakulu, maka makanlah, ini kan artinya perintah, makanlah. Ini hukum asalnya, jika ada perintah seperti ini maka menjadi suatu kewajiban. Maka memakan makanan yang halal dan juga baik itu merupakan salah satu kewajiban bagi seorang muslim. Dan sebaliknya, ketika diperintah untuk memakan makanan yang halal tapi memakan sesuatu yang tidak halal, maka dia akan mendapatkan dosa ya, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian gini, memakan makanan yang haram itu dilarang oleh agama. Ayatnya ini, dalilnya ini ya, fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba. Kemudian makanan halal itu apa? Yaitu makanan yang dibolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi, yaitu sesuatu yang dibolehkan untuk dikonsumsi itu halal, sedangkan yang thayyib itu yang baik. Jadi apakah ada makanan yang halal tapi nggak baik? Ada bagi orang-orang tertentu. Misal gula itu halal, cuman pada sebagian orang gula itu tidak thayyib ya, kurang baik. Misal bagi mereka penderita diabetes, misal mengkonsumsi gula secara berlebihan itu juga dilarang ya, tidak boleh karena akan membahayakan kesehatannya. Dia hanya dibolehkan secukupnya saja. Kenapa sih kita diperintahkan untuk memakan sesuatu yang halal, rizki dari Allah yang halal, yang baik juga? Itu karena berkaitan dengan kesehatan juga, kemudian berkaitan dengan terijabahnya sebuah doa. Nah, ada di sebuah hadis yang diceritakan, berikutnya adalah hadisnya. Nah, ini dia hadisnya, ada di halaman selanjutnya, riwayat Imam Muslim ya. Jadi setelah di awal ini Rasulullah bersabda bahwa Allah itu maha baik ya, terus kemudian tidak menerima kecuali sesuatu yang baik juga, dan memerintahkan orang-orang mukmin untuk memakan sesuatu yang baik, yang halal. Nah, di sini kemudian Rasulullah menceritakan ada seseorang yang dia ini sudah safar lama ya, sudah melakukan safar itu bepergian ya, pergi jauh, itu safar. Ash'asa ini sudah compang-camping begitu ya, karena saking lamanya safarnya. Aghbaro, kemudian penuh dengan debu.
Apa yang dia lakukan pemuda itu? Yamuddu yadaihi ilas samai. Dia menengadahkan tangannya ke langit, mengatakan ya Robbi ya Robbi. Ya, ini maksudnya adalah memanggil ya, memohon, ya Allah ya Allah, ya Tuhanku ya Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya ini haram, wa masyrabuhu haram, dan minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya pun haram, wa ghudhiya bil harami, dan bahkan tidak hanya itu, dia diberi makan yang haram juga. Fa anna yustajabulah, maka Rasulullah kemudian mengatakan, lah orang kalau seperti itu dari mana dia akan dikabulkan doanya. Nah, anak-anak sekalian, di kondisi seseorang sedang safar, itu safar yang bukan maksiat ya, bepergian yang tujuannya bukan untuk maksiat, itu dia harusnya doanya itu mustajab. Cuman karena posisinya ini ya, dia diberi makan haram, minuman haram, di pakaiannya juga haram, dalam keadaan harusnya dia mustajab doanya, tapi karena haram jadi tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu hikmah atau salah satu pentingnya memakan makanan yang halal itu adalah supaya doa kita mudah untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di hadis ini, hadisnya adalah sahih ya. Ini silahkan diingat-ingat bahwa kalau ada seseorang yang memakan makanannya itu tidak halal ya, maka dia salah satu akibatnya adalah dia doanya tidak mustajab. Nah, maka penting bagi kita untuk mengevaluasi diri kita, makanan yang kita makan sudah halal atau belum ya. Karena nanti akan berpengaruh ke perilaku juga. Biasanya orang-orang yang makan makanan haram itu perilakunya itu kasar, kemudian susah diatur, terus nakal ya. Itu salah satu efek samping dari makanan haram. Kemudian diajak ibadah itu susah ya, males-malesan. Nah, itu salah satu evaluasi kita harus melihat makanan kita ini halal atau belum. Nah, kalau belum berarti diusahakan makanannya ini diperbaiki yang halal-halal saja. Kemudian kita perbaiki keseharian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang tua ya, kepada sesepuh, guru-guru dan lain sebagainya. Nah, itu ya diantara hikmah kita mengkonsumsi makanan yang halal dan juga baik. Oke, terutama yang halal ya. Yang halal ini kita diwajibkan ya untuk memakan. Jadi memakan rezeki Allah secara halal. Makanan halal atau rezeki yang halal itu dalam artian ada dua ya. Halal secara zatnya, aslinya bendanya itu halal. Ada juga yang halal itu dengan dilihat dari cara mendapatkannya. Halal secara bendanya itu misal nasi ya, beras itu, tempe itu halal secara zatnya itu halal, sudah halal. Maka kita dibolehkan untuk memakan nasi ya, halal karena halal secara zatnya halal. Nah, ada juga halal secara pengambilan atau cara mendapatkannya, yaitu caranya ya, prosesnya. Bisa jadi zatnya halal tapi cara mengambilnya nggak halal, maka makanan itu juga jadi tidak halal. Misal nasi tadi, nasi hasil dari curian, nah maka nasi itu juga haram untuk dikonsumsi, nggak boleh karena dia hasil dari curian, cara mendapatkannya tidak halal. Oke, jadi halal ada dua, secara zatnya dan secara mendapatkannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke hukum ro' ya. Hukum ro' itu ada dua, yaitu tafhim
ya tebal, dan juga tarkik ini tipis. Nah, sebelum kita ke sini ya, akan Ustadz tuliskan dulu supaya lebih mudah bagaimana cara mengidentifikasi ini tafhim atau tarkik. Oke, di sini akan Ustadz tuliskan hukum ro. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tafhim, yang kedua adalah tarkik. Nah, tafhim itu apa? Tafhim itu yang dibaca tebal, sedangkan tarkik ini yang dibaca tipis. Nah, ini ro ya, semua hukum ro ya. Ini ada dua. Kapan ro dibaca tafhim, kapan ro dibaca tarkik? Oke, saya tuliskan dulu. Yang tafhim, kaidah sederhananya. Ini bisa diingat-ingat supaya lebih memudahkan dalam mengidentifikasi. Baik, ro tafhim ini adalah semua ro yang didahului atau yang berkaitan dengan fathah atau domah. Jadi nanti kalau ada ro ya, kalau ada ro sukun atau ro apa yang berkaitannya sama fathah atau domah, ya ini kaidahnya ini adalah tafhim, maka dia harus dibaca tebal. Misal, nah kita di sini kita temukan ada rahmatullahi. Ini roknya tebal atau tafhim. Kenapa? Karena di fathah ya. Tadi di awal saya sebutkan berkaitan dengan fathah ya. Ini roknya di fathah. Terus ini juga gitu di fathah. Ar-Rahim ya. Ditebalkan bacanya fuqara ya. Terus yang selain fathah ada juga domah atau domah juga begitu, dia dibaca tafkhim. Nah kemudian yang berkaitan yang selanjutnya adalah mar. Kalau ro sukun gimana? Nah, ro sukun ini tinggal lihat sebelumnya. Sebelumnya kalau fathah ya dia tebal, atau sebelumnya domah dia juga dibaca tebal. Jadi kalau ada ro sukun seperti ini, lihat sebelumnya. Ya, sebelumnya, kalau sebelumnya ini domah atau fathah, ya tadi di tulisan Ustadz, pokoknya yang berkaitan dengan fathah atau domah itu ro-nya biasanya dibaca tafkhim, dibaca tebal. Itu kaidahnya ya, yang pertama. Kita menuju ke tarkik. Nah, untuk ro tarkik ini kaidahnya hampir sama ya dengan yang tafkhim. Semua ro ya seperti atas. Semua ro yang atau yang berkaitan dengan kasroh ya. Berkaitan ini Ustadz ambil kata yang lebih umum, yaitu berkaitan. Arti berkaitan ini bisa di kasroh, bisa didahului kasroh ya. Nah, ini biasanya dibaca tarkik atau tipis. Oke, itu ya. Kita ke contoh. Kita di sini ada contoh ro tarkik tadi ya. Semua ro yang berkaitan dengan kasroh. Nah, ini ro-nya di kasroh, berarti ini kasroh, berarti dia tipis. Ma'ri ridwan, terus ma'ri rijsun, sanuqri. Nah, ini semuanya tipis. Kalau seperti ini bagaimana? Al-kabiru, kalau didahului kasroh, apa ada ya sukun seperti ini, jadi lihat sebelumnya dia kasroh. Kalau kasroh berarti dia tipis, berarti dia dibaca tarkik ya. Nah, ini kemudian ini harus kalau diwakafkan ya, berarti al-kabir itu baru dia roknya tarkik. Tapi kalau terus al-kabirul berarti ikut domahnya. Domahnya dia dibaca, berarti roknya dibaca tafkhim ya. Oke, terus min khairin. Nah, ini juga begitu, roknya dibaca tipis karena dia di kasroten. Oh ya, tadi lupa, ada fathatain, domatain, dan kasrotain. Itu semuanya sama ya. Kalau fathatain tadi ya berarti tebal, roknya tebal. Domatain tebal. Kalau kasrotain berarti dia juga tipis. Khairin. Jadi tanwin di sini tidak begitu berpengaruh.
Yang penting adalah fathah, dhammah atau kasrohnya. Oke. Terus al-basiru. Nah, kalau ini lanjut atau wasal berarti roknya tebal. Kalau waqaf al-basir berarti dia tipis. Ini juga begitu, didahului oleh kasroh. Nah, ini didahului kasroh maka tipis. Kembali ke kaidahnya awal. Setiap ro yang berkaitan dengan fathah atau dhammah, ya entah fathatain atau dhammatain, berarti dia dibaca tafkhim. Kalau kasroh, entah kasrotain atau kasroh biasa, ya entah didahului atau bahkan di kasroh, itu bacaan ro-nya dibaca tarkik. Ada pengecualian? Ada. Kita lihat pengecualiannya. Untuk pengecualiannya ini ada di poin E dan F, yaitu ro yang masuk ke fi'il amr. Ya, jadi ada fi'il amr kemudian ada ro-nya, itu maka ro-nya tidak dibaca tipis tapi dibaca tebal, walaupun sebelumnya adalah kasroh. Karena tadi di awal Ustaz bilang yang berkaitan dengan kasroh biasanya tarkik. Cuman ini pengecualian ya. Kalau fi'ilnya amr kemudian ada ro-nya, dia ro-nya dibaca ada ro sukunnya ya, kemudian ro-nya dibaca tafkhim. Nah, fi'il amr itu apa? Yaitu fi'il atau kata kerja yang menunjukkan perintah. Ini ada di pelajaran bahasa Arab ya. Yang mana irji'u ini artinya adalah kembalilah. Dari kata roja'a kemudian diamarkan dan ini bentuknya jamak jadi irji'u. Nah, mungkin ini agak ini ya, rumit. Yang penting kalian ini aja pahami caranya, yaitu alif ini ya, biasanya ada alifnya ini. Nah, ini ada alifnya. Ini kalau dalam keadaan wasol dibaca terus begitu ya, ini alifnya harokat kasrohnya ini ya tidak dibaca, jadi langsung ke ro-nya. Misal ini ada tambahan wa, misal wa, terus kemudian dibaca warji'u. Nah, alifnya kan tidak dibaca, maka ini dibaca tafkhim. Cirinya atau caranya seperti itu. Misal ini amir tabu, kalau amnya ini tidak ada, ini cara bacanya irtabu ya, irtabu. Nah, begitu. Karena alif ini bukan maaf, kasroh di sini ya, bukan kasroh asli tapi tambahan karena fi'il amr. Nah, mungkin bingung lalu bagaimana? Ya wis, pokoknya kalian ini aja, hafalkan ini ya. Terus yang kedua, poin yang kedua adalah ketika ro sukun ya, terus depannya ketemu huruf isti'la. Huruf isti'la itu ada 7 ya, khussa dod tin pid, ada kha shad dod ghain to qaf dha. Ini huruf isti'la. Huruf isti'la itu apa? Huruf yang dibaca, cara bacanya itu meninggi ya, hurufnya ada 7 ya, hurufnya 7 ini. Ketika ada ro sukun kemudian depannya ada huruf isti'la, maka dia dibaca tafkhim meskipun sebelum ro sukun ini adalah kasroh ya, seperti ini, labil mirsod pirtosun. Nah, oke, itu untuk pengecualian ro tafkhimnya. Terus untuk pembahasan lafzul jalalah ini ada 2, ada tebal dan juga tarkik, ada tipis ya. Tebal itu ketika sebelum ini lafzul jalalah itu yang ini. Nah, ini nyebutnya bukan tulisan Allah ya, tapi tulisan lafadz jalalah ya, bukan tulisan Allah tapi lafzul jalalah namanya. Nah, ini ketika sebelum lafzul jalalah ini hurufnya di dhammah atau di fathah, maka dia dibaca tebal. Amrullahi, nasrullahi, indallahi. Nah, Allah gitu, itu ciri baca tebalnya seperti itu. Nah, ini pokoknya cirinya dhammah atau
fathah. Nah, dia maka dibaca tebal. Kalau yang tarkik sebelum lafzul jalalah itu kasroh. Nah, hurufnya di kasroh. Bismillahi, alhamdulillahi, qulillahi. Nah, ini dibaca tipis. Jadi bacanya bukan bismillah, tapi bismillah. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Qulillah itu juga salah. Qulillah. Nah, ini lafzul jalalah dibaca tipis. Oke, untuk materi di bab 2 ini hukum ro dan juga lafzul jalalah saya kira sudah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.